Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egy Saiful Anwar dalam acara talk show atau bincang-bincang singkat mengenai pembelajaran di era COVID-19. Di sini saya bersama narasumber yaitu Bapak Andika Yulianto Pratama MPD. Beliau adalah salah satu seorang guru di SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan. Betul, Pak? Ya, betul. Ya. Ada beberapa pertanyaan dari saya pribadi yaitu mengenai pembelajaran di era COVID-19 ini. Ya. Menurut Bapak pembelajaran itu bagaimana, Pak, di era ini? Kalau untuk pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini memang merupakan pembelajaran darurat. Mengapa disebut darurat? Karena memang segala sesuatunya tidak berjalan seperti biasanya gitu. Maka pemerintah memutuskan untuk kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan dengan cara pembelajaran jarak jauh, ya. Pembelajaran jarak jauh artinya pembelajaran yang dilaksanakan di rumah, ya. Guru di rumah, siswa di rumah, tetapi menggunakan jaringan internet. Nah, maka untuk pembelajaran di masa pandemi ini tentu menggunakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Memang itu sebuah alternatif sementara, opsional sementara sebelum adanya solusi yang terbaik gitu ya. Tetapi harapan kami ke depan mudah-mudahan ada sebuah solusi yang memang baik untuk kemajuan pendidikan kita, karena memang belajar secara online PJJ ini ada nilai negatif, ada nilai positif. Kalau nilai positifnya satu, menguji kemahiran guru dan siswa dalam bidang TIK. Nah, bagaimana cara guru dan siswa, apakah mereka menguasai teknologi atau tidak, apakah mereka mampu mengoperasikan berbagai macam aplikasi pembelajaran atau tidak. Nah, dari situ kan terlihat. Nah, secara tidak langsung memberikan edukasi kepada siswa agar mereka yang tadinya tidak melek teknologi jadi melek teknologi karena ada paksaan tadi. Nah, karena ada paksaan maka siswa pun ya terpaksa melek teknologi. Nah, di situ kan. Tetapi nilai negatifnya yang pertama tentu membuat pembelajaran jenuh, ya, membosankan. Mengapa? Karena tidak terjadi tatap muka. Memang ada interaksi antara guru dan siswa hanya melalui sebuah media, tidak seperti biasanya, sehingga melahirkan sebuah pembelajaran yang jenuh, yang bosan, gitu ya. Itu pun kalau memang gurunya tidak kreatif. Nah, kalau gurunya kreatif, maka insya Allah pembelajaran itu tidak akan jenuh begitu ya. Tetapi tentu itu juga perlu didukung dengan berbagai sarana dan fasilitas dan keterampilan dari guru dan siswa. Gurunya kreatif, siswanya tidak kreatif, percuma juga. Nah, gitu ya. Iya. Gurunya semangat, siswanya tidak semangat, maka pembelajaran itu tidak akan terjadi. Proses pembelajaran itu terjadi apabila terjadi sebuah komunikasi, interaksi timbal balik antara guru dan siswa. Proses komunikasi itu ada 3 komponen yang mempengaruhinya, antara pengirim pesan, isi pesan, dan penerima. Dalam hal ini kan guru ya, guru pengirim pesan, kemudian isi pesan itu materi yang disampaikan berkenaan dengan pelajaran yang akan mereka kuasai. Nah, sedangkan penerima pesannya dari siswa, berbagai faktor Pak untuk siswa itu. Kadang begini, bisa saja ketika PJJ anak itu hanya ngabsen, tiba-tiba siswanya di mana misalnya, atau bisa saja absen itu titip oleh teman, atau bisa saja misalnya ketika guru menerangkan siswanya tidak fokus sedang di mana, bisa saja seperti itu. Mengapa? Karena tidak ada alat untuk memonitoring, mengawasi kegiatan PJJ siswa. Berbeda kalau di sekolah, tetap muka langsung, sehingga terkontrol oleh guru langsung. Begitu. Itu mungkin kekurangan berikutnya adalah minimnya siswa yang memiliki handphone. Nah, gitu. Inilah hambatannya. Itu hambatannya. Ya, Indonesia itu pulaunya luas, ya, maka tidak mungkin semua siswa memiliki handphone Android dengan keadaan ekonomi yang berbagai macam, keadaan sosial juga, letak pulau juga, keadaan geografi sangat mempengaruhi. Maka tidak semua siswa memiliki handphone Android. Tidak semua siswa juga memiliki handphone canggih, smartphone dan juga komputer. Nah, maka ini perlu disiasati bagaimana caranya supaya siswa yang tidak memiliki handphone Android, terbatas kuota juga. Itu kendala utama ya. Iya. Ada HP, kalau tidak ada kuota percuma. Percuma juga, tidak akan berjalan dengan baik. Nah, itulah mungkin PR bagi kita, khususnya bagi pemerintah, bagi kita juga selaku tenaga pengajar,
bagaimana cara kita mensiasati agar siswa yang tidak memiliki handphone dan kuota itu mereka bisa mendapatkan pelayanan hak-hak yang sama atas pendidikan gitu ya di negara kita ini. Itu mungkin itu, Pak. Berarti selama pandemi ini salah satu alternatifnya itu PJJ ya. Sementara baru kegiatan PJJ Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jarak jauh. Hambatannya tadi sudah, kemudian ada beberapa hambatan biasanya dari siswa juga. Tadi penggunaan handphone sudah dikatakan, kemudian kuota juga. Nah, cara pembelajaran itu seperti apa, Pak? Apakah menggunakan media atau aplikasi yang signifikan untuk siswanya atau Ya. bagaimana? Nah, di sini kreativitas dan pola pikir guru diuji, Ya. Pak, di sini. Ketika pemerintah memutuskan untuk pembelajaran jarak jauh, maka disitulah guru harus segera memutuskan kira-kira aplikasi apa yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ya. Disesuaikan dengan keadaan ekonomi siswa, kemampuan siswa orang tua, dan juga keadaan geografis. Banyak aplikasi yang ditawarkan, bisa Google Classroom, bisa juga Zoom, bisa Yeah. juga menggunakan media sosial dan berbagai macam. Nah, maka ketika kita seorang guru memutuskan untuk menggunakan sebuah aplikasi, nah tidak boleh guru itu juga egois sendiri. Ya, maka harus disesuaikan dengan kemampuan siswa gitu ya. Misalnya gini, kita ingin menggunakan sebuah aplikasi baik misalnya ya. Nah, tetapi kalau gurunya tidak bisa mengoperasikan, percuma juga. Siswanya tidak menguasai, percuma juga. Nah, maka saran saya ketika PJJ ini untuk menentukan sebuah aplikasi, satu, analisis dulu oleh guru karakteristik peserta didiknya berdasarkan ekonomi, kemampuan, keadaan letak geografisnya bagaimana. Karena tentu ini kan kaitannya dengan jaringan, Pak, kuota. Nah, sedangkan tiap daerah tuh kan jaringan internet itu naik turun. Nah, ada yang sinyalnya kuat, bagus, ada yang kurang. Itu tentu disesuaikan juga. Maka carilah alternatif, yaitu aplikasi yang memang populer. Gurunya bisa, siswanya bisa, yang memang populer dan mampu untuk mengoperasikannya. Pada dasarnya kegiatan PJJ tidak menekankan harus guru itu memberi aplikasi yang paling bagus, tidak. Tetapi tekanan di sini adalah bagaimana caranya supaya kegiatan pembelajaran jarak jauh ini, pelayanan pendidikan kepada siswa tetap berjalan dengan menggunakan aplikasi yang disesuaikan dengan kemampuan guru dan siswanya. Itu mungkin. Menurut saya Ya, memang harus seperti itu, Pak ya. Iya. Jadi melihat dulu siswanya itu Iya, ya, siswanya. letak geografis, kemudian wilayahnya itu, apakah jaringannya kuat atau tidak, Iya. kemudian si anak itu mempunyai smartphone atau tidak. Iya. Jangan disamaratakan. Biasanya kendalanya itu keegoisan seorang guru. Ya, Pak ya. Si gurunya pengen A, si anaknya tidak bisa A itu dipaksakan. Dia itu harus A, sementara B yang dia punya gitu kan. Nah, itu. Iya, betul. Bagus tadi arahan dari Bapak. Kemudian mengenai pembelajaran jarak jauh ini masih ya, Pak ya. Ada ada beberapa kontradiksi dari orang tua siswa. Bisa halnya dari tadi smartphone, kemudian dari kuota. Nah, apakah pihak sekolah itu ada toleransi atau tidak kepada orang tua siswa? Baik, menyambung pertanyaan dari Bapak tadi berkenaan dengan sikap mungkin ya. Sikap dari seorang guru tadi. Memang pada dasarnya seorang guru profesional itu harus memahami 4 kompetensi dasar, Bapak ya. Kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi spiritual, dan kompetensi sosial. Nah, begitu ya. Kemudian juga itu berkaitan dengan karakter guru. Bagaimana cara guru bisa mengontrol dan memahami karakteristik peserta didiknya. Berkaitan dengan pembelajaran tadi, karena ada pro kontra di kalangan orang tua itu pasti, Pak. Banyak keluhan-keluhan, banyak orang tua yang mengeluh. Pertama, boros kuota. Itu pasti ya. Iya. Dan yang keduanya ada yang tidak memiliki handphone. Belum lagi mungkin tarik menarik dengan kebutuhan sehari-hari. Memang imbas dari COVID ini berimbas ke perekonomian negara, karena memang pendapatan negara kita tuh minus ya, Pak. Minus 5% dan peredaran uangnya juga memang sangat kurang. Maka tentu ini akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Nah, itulah keluhan-keluhan dari orang tua. Nah, sebagai langkah awal dari sekolah, pernah sekolah kita memberikan sebuah insentif, Bapak. Insentif berupa kuota ketika menghadapi sebuah ujian, misalnya ujian tengah semester, ujian kenaikan kelas. Nah, oleh sekolah disubsidi
siswa itu semuanya untuk memperoleh kuota sebesar 50.000. Di samping itu juga sekolah menawarkan alternatif bagi siswa yang tidak memiliki handphone, yang kendala kuota bisa langsung datang menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Kebetulan di sekolah kita ada komputer, ada akses internet, bisa diakses oleh siswa, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, gitu ya. Tidak berkerumun juga, mungkin hanya beberapa, gitu ya, sehingga kita fasilitasi agar anak itu memperoleh pelayanan pendidikan juga. Jadi ada beberapa toleransi Pak ya? Ada beberapa. Yang pertama dari kuota pada saat ujian, yang kedua yaitu toleransi apabila tidak mempunyai smartphone, anak-anak bisa ke sekolah. Itu juga pasti di sesi kalau misalkan banyak ya Pak ya? Iya, nah, kemudian dari PJJ tadi sudah, kemudian apakah semua guru ini di sini sudah bisa melakukan PJJ Pak? Kalau berdasarkan data yang saya terima, mayoritas semua guru melaksanakan kegiatan PJJ. Namun kalau dari segi intensitas, seberapa banyak, seberapa sering, nah itu memang kami sulit untuk mengawasi. Gitu ya. Tetapi berdasarkan wawancara kepada siswa, anak didik, ya memang mayoritas semua guru pernah melaksanakan kegiatan PJJ. Dan harapan kami juga seperti itu, semuanya supaya bisa melaksanakan kegiatan PJJ, gitu ya, tidak meninggalkan kewajibannya. Ya, alhamdulillah ya. Yang penting dari gurunya sudah melaksanakan, siswa juga sudah menerima apa yang diberikan oleh guru, di sana terjadi proses pembelajaran. Gitu. Nah itu mengenai PJJ. Kemudian harapan Bapak di era COVID-19 ini seperti apa ya? Baik, harapan saya di era COVID-19 untuk pembelajaran, tentu ke depan saya ingin pendidikan Indonesia itu kembali normal seperti biasa. Ya, amin. Adanya interaksi tatap muka antara guru dengan siswa di dalam sebuah kelas, tentu menurut saya itu lebih efektif dan menyenangkan. Kita juga bisa berbagi pengalaman, bisa melaksanakan sebuah pendidikan, pengajaran, pelatihan, dan bimbingan kepada para siswa, sekaligus memberikan motivasi kepada para siswa. Tentu kalau dalam PJJ itu terbatas Pak, lebih ke pengetahuan saja. Sedangkan kan kalau untuk karakter itu sulit kita mendidiknya, gitu ya. Maka dari itu di sini kita dapat ambil sebuah kesimpulan bahwa teknologi tidak bisa menggantikan peran guru. Betul. Iya, guru bisa mendidik sekaligus karakter, tetapi teknologi hanya bisa memberikan pengetahuan saja tanpa mendidik karakternya. Maka depan mudah-mudahan dapat kembali normal, dan juga khususnya untuk wabah COVID di Indonesia dan seluruh dunia segera berakhir. Amin. Dan juga segera ditemukan vaksin dan obat COVID-nya, agar masyarakat kita baik dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi pendidikan dan segala aspek dapat kembali normal seperti biasa. Meskipun pemerintah sekarang sudah melaksanakan kegiatan new normal, tapi menurut saya itu tetap saja yang namanya new normal selama pandemi masih ada itu sulit Pak, tidak seperti biasa. Itu harapan ke depan. Ya, oke. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Mudah-mudahan kita dapat berbincang-bincang kembali di pertemuan selanjutnya berbincang mengenai sekolah SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan. Nah itulah perbincangan saya dengan Bapak Andika Yulianto Pratama MPD. Sangat singkat sekali, tetapi dalam kesingkatan itu beliau sangat istilahnya memaparkan beberapa PJJ tadi, kemudian mengenai wabah COVID sangat jelas sekali. Nah, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak. Mudah-mudahan nanti dapat bertemu kembali. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.